Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia Febrilianti dengan NIM akhir 168. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mempresentasikan hasil legal opinion saya yang berjudul Pelanggaran Hak Asasi Anak Terhadap Perbuatan Incest yang dilakukan ayah kandung. Baik, di sini terdapat kasus posisi, yang dimana kasus bermula dari seorang bapak berinisial IS, 41 tahun, di Tulungagung terpaksa berurusan dengan polisi karena tega memperkosa anak kandungnya sendiri, dan bahkan aksi tersebut dilakukannya bukan sekali saja, tetapi berkali-kali, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasat Reskrim Polres Tulungagung AKP Muhammad Nur mengatakan pelaku diketahui telah memperkosa anak kandungnya sendiri yang masih berusia 12 tahun sebanyak 4 kali. Atas perbuatannya tersebut, tersangka terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukum maksimal 15 tahun penjara dan ditambah sepertiga sebagai pemberatan karena korbannya sendiri adalah anak kandung dari pelaku. Selanjutnya, isu hukum di sini ada 4 poin. Yang pertama, bagaimana pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak korban incest ayah kandungnya sendiri. Poin kedua, bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam menangani kasus korban incest ayah kandungnya sendiri. Poin yang ketiga, bagaimana mekanisme penegakan HAM yang sudah dilakukan dan yang seharusnya dilakukan terhadap kasus di atas. Dan poin yang terakhir, bagaimana tanggapan argumentasi hukum dan regulasi yang digunakan pada kasus anak korban incest ayah yang dilakukannya sendiri, ayah kandungnya sendiri. Baik, sumber hukumnya saya di sini ada 5 poin. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan yang terakhir terdapat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Baik, analisis yang pertama, di mana hak asasi manusia yang dilanggar dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam pemerkosaan incest yang dilakukan ayah kandung terhadap anaknya, kedudukan anak-anak yang rentan sebagai individu karena ketidakmampuannya untuk melindungi diri sendiri dari adanya tindakan-tindakan yang mengancam dan menimbulkan dampak pada mental dan fisik seseorang anak. Oleh karenanya, anak tidak dapat disamakan dengan seseorang yang telah dewasa dan dapat melindungi dirinya sendiri, sehingga anak masih yang memperlakukan perlindungan dari orang dewasa terhadap tindak-tindakan yang membahayakan dirinya. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia anak dalam kejahatan pemerkosaan incest oleh ayah kandungnya terhadap anaknya sendiri, di mana Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan amanat mengenai perlindungan khusus yang diberikan kepada anak. Yang pertama, terdapat aparat penegak hukum. Yang kedua, terdapat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang ketiga, terdapat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan yang terakhir ada Komnas HAM. Selanjutnya, mekanisme penegakan HAM pada kasus pemerkosaan ayah kepada incest. Mekanismenya, bagaimana penegakan HAM yang dapat dilakukan dengan berbagai macam. Salah satunya adalah dengan pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran HAM, dalam hal ini maksimal 15 tahun penjara, yang dimana bertanggung jawab atas perbuatan keji yang dilakukan bagi tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban. Maka sesuai dengan pasal 76D Junto pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun penjara dan minimal 5 tahun penjara. Baik, dari kesimpulan legal opinion saya adalah kasus pemerkosaan incest yang dilakukan oleh IS kepada anaknya sendiri merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Tindakan IS telah mencederai hak-hak anak untuk bertumbuh, berkembang sebagai generasi penerus bangsa. Tindakan tersebut juga telah menghancurkan hak-hak anak dalam hak atas kehidupan yang layak, hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual, dan hak untuk berkembang menjadi manusia dewasa. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.